Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kembali bersama-sama kita bisa beribadah secara online. Uh, Walaupun kita masih terpisah secara jarak, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas oleh dinding manapun. Saya berharap dan percaya bahwa Bapak Ibu semua disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, pergumulan apapun yang Bapak Ibu alami, entah sakit penyakit, entah kesusahan, kesedihan, kesepian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus setia melayani kita, menemani kita, dan menjadi sahabat yang setia buat kita. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai harapan yang kekal karena Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita sama-sama pujikan lagu ini, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kasar, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Let's sing because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth. And life is worth the living just because He lives. Sekali lagi katakan, and life is worth. And life is worth the living just because He lives. Amin. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan kami kehidupan. Tanpa kebangkitan-Mu Tuhan, kami tidak mempunyai harapan. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, kami mempunyai harapan yang pasti, keselamatan, kehidupan kekal. Kami percaya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus
ada keselamatan yang kekal. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Pulihkan kami Tuhan, kuatkan kami kembali, kuatkan kami melalui pemberitaan firman-Mu juga Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi manusia yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca Alkitab pada pagi hari ini. Firman Tuhan adalah kelanjutan dari pesan firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang fakta, tentang kedagingan bagian yang kedua. Hari ini firman Tuhan diambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai ke 26. Saya akan bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa Tuhan adalah harapan kita, Tuhan adalah pemegang hidup kita. Kita mungkin tidak tahu akan hari esok, tapi satu hal yang pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang. Sanalah terang
esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini, kami sungguh belajar untuk bersyukur karena kami tetap bisa beribadah, dan khususnya di saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mohon Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber peringatan, bahkan juga kekuatan dan proses pembentukan supaya hidup kami adalah hidup yang menang atas kedagingan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan kembali membuka dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Jadi pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai 2 fakta tentang kedagingan. Ini bagian yang kedua. Kalau yang pertama, minggu lalu kita sudah diingatkan ya bahwa kedagingan yang pertama berlawanan dengan Roh Kudus. Jadi keinginan daging dengan keinginan Roh Kudus itu tidak pernah bersama, ya, tidak pernah berjalan bersama, selalu bertentangan. Dan yang kedua adalah bahwa fakta yang kedua tentang kedagingan, bahwa kedagingan adalah akar dari segala permasalahan di dalam hidup manusia. Maksudnya manusia memiliki hubungan yang tidak baik, memiliki konflik, perselisihan, itu disebabkan karena masih adanya sifat daging dalam hidup manusia. Bukan hanya orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun itu tidak lepas dari yang namanya perselisihan, konflik yang terjadi. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih punya yang namanya sifat daging. Nah, pada saat ini, ya hari Minggu siang ini, pagi ini, kita akan sama-sama melanjutkan fakta yang ketiga tentang kedagingan adalah bahwa kedagingan berusaha mengalahkan diri kita. Ya. Jadi fakta yang ketiga yang kita harus ingat adalah bahwa kedagingan atau sifat daging selalu berusaha untuk mengalahkan diri kita. Ya, kita lihat dalam ayat 17 bagian yang
terakhir, tetapi saya bacakan keseluruhannya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga dikatakan, ini yang saya mau sharingkan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jelas bahwa kedagingan yang masih ada di dalam diri kita, itu dia selalu berusaha untuk mengalahkan diri kita. Ya. Maksudnya mengalahkan diri kita itu menguasai akan keberadaan kita. Bahwa kedagingan itu selalu maksudnya mau mengambil alih di dalam kehidupan kita. Nah, bukti-bukti kedagingan itu berusaha mengalahkan diri kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 tadi, bagian terakhir tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan kedua-duanya saling berlawanan, yaitu keinginan daging dengan keinginan roh, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, maksudnya dari perkataan ini sebenarnya sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging lemah. Nah, sekali lagi, roh penurut tetapi daging lemah. Jadi artinya bahwa di dalam setiap kehidupan manusia, rohnya itu mau yang baik, rohnya itu mau nurut dengan firman Tuhan. Tetapi ketika mau diterapkan, ketika mau dilakukan, itu harus melalui proses yang namanya melalui kedagingan. Nah, kebanyakan ya, ketika sudah proses mau dilakukan dan melalui kedagingan ini, hasilnya berbeda. Bahwa ternyata tidak sesuai dengan roh yang mau sesuatu yang tentu yang baik. Bahwa yang terjadi sebaliknya, bahwa kita tidak mengikuti apa yang diinginkan roh. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan karena roh penurut tapi daging lemah. Jadi ada unsur bahwa sifat daging ini yang maksudnya menjadi titik lemah dalam kehidupan kita. Jadi artinya bahwa keberadaan sifat daging ini kadang seringkali maksudnya terus menerus berusaha untuk mengalahkan diri kita. Nah, pengalaman dari kehidupan Paulus secara pribadi, dia menulis pengalamannya dalam Roma pasal 7 ayat 15, dia katakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya. Dalam ayat ini Paulus ingin menjelaskan betapa kuatnya sifat daging atau kedagingan itu yang berusaha untuk mengalahkan apa yang baik yang ada di dalam hatinya. Ya, makanya dikatakan di situ. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Ini menunjukkan Paulus mau katakan betapa kuatnya, berusahanya sifat daging itu mengalahkan diri kita. Roma pasal 7 ayat 18-19 juga lebih jelas lagi Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sampai Paulus berkata, aku manusia celaka. Ya memang ini Paulus bicara sebenarnya saya percaya bukan hanya menunjuk kepada di dalam dirinya saja. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 7, saya percaya ini satu pergumulan secara universal. Pergumulan yang namanya dialami oleh setiap yang namanya manusia.
Bahkan bukan hanya manusia secara umum, tetapi juga orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan pun tetap mengalami yang namanya pergumulan. Bagaimana kita merasakan bahwa kedagingan ini berusaha terus mengalahkan kita. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu yang kadang mengalami keadaan putus asa, frustrasi. Maksudnya ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi orang Kristen yang lebih maju, lebih bertumbuh. Tapi dalam kenyataannya mengalami kegagalan. Nah, saya percaya kita tidak perlu maksudnya menjadi keadaannya menjadi makin buruk. Seolah-olah kita tidak lagi maksudnya mendapatkan satu kesempatan untuk kita bisa berubah. Tetapi saya percaya bahwa ini sudah dijelaskan oleh Paulus. Bahwa bukan hanya kita, tapi Paulus pun yang menjadi hamba Tuhan yang begitu terkenal menjadi hamba Tuhan yang besar. Dia pun sama bahwa dia sepanjang kehidupannya juga pasti mengalami apa yang kita alami. Yaitu bagaimana kita bisa merasakan yang namanya kuasa kedagingan ini begitu maksudnya kuat di dalam diri kita, berusaha untuk mengalahkan diri kita. Nah, kalau saya mengingat pada waktu masa kecil, ya, kalau di Jakarta khususnya kalau orang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung, nah memang hiburannya itu ya mandi di sungai, berenang di Kali Ciliwung. Walaupun mungkin khususnya pengalaman saya tidak terlalu suka orang tua kalau anaknya itu mandi di Sungai Ciliwung. Tapi karena pergaulan teman-teman sama dengan teman-teman satu kampung, wah mereka berenang di Sungai Ciliwung dan saya pingin, maksudnya juga mau ikut. Tetapi yang saya perhatikan adalah bahwa mereka ketika belajar untuk berenang melawan arus sulit, nggak bisa. Maksudnya terlalu capek untuk melawan arus. Jadi akhirnya yang mereka lakukan adalah bahwa teman-teman saya ini bawa ban dalam, ya kita bawa, kita jalan yang maksudnya ke tempat yang artinya dengan jalan kaki kita pergi ke tempat yang cukup jauh, lalu kemudian kita mulai masuk ke Sungai Ciliwung dan kita hanya mengapung dengan pelampung ban dalam itu. Dan kita senang. Kenapa? Karena tinggal duduk, ya main air, ya artinya kita tidak tenggelam karena ada ban dalam itu yang menjadi pelampungnya. Dan kita bisa dengan santai, tidak mengeluarkan tenaga yang besar dan kita sampai ke tempat yang kita mulai. Nah, saya berpikir bahwa di dalam hidup ini kadang kita merasakan juga ketika kita mau melawan kuasa kedagingan itu seperti melawan arus. Makanya saya percaya bahwa pergumulan ini ada pergumulan yang tidak mudah. Ya. Bagaimana mengalahkan kuasa kedagingan itu dalam diri kita. Bahkan mungkin sekali lagi ada kekalahan, ada kegagalan yang kita bisa alami. Kita maunya sesuatu yang baik, kita maunya berubah. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada situasi, ketika kita diperhadapkan kepada orang yang mungkin bermasalah dengan kita, yang tadinya kita pikir baik, akhirnya terjadinya tidak baik, bahkan semakin buruk. Tetapi sekali lagi, tidak perlu kita menjadi putus asa. Karena kita menyadari yang kita tahu memang bahwa kedagingan ini akan berusaha untuk menghambat kita. Untuk membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, saat ini kita akan
belajar fakta yang keempat. Nah, ini yang terakhir adalah yang sangat penting. Bukan berarti tidak penting, tapi yang sangat penting karena ini yang menentukan. Kalau kita sudah melihat, kalau kita sudah belajar bahwa ada 3 fakta. Yang pertama kedagingan berlawanan dengan apa? Dengan keinginan roh yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian kita juga sudah mengerti bahwa kedagingan itu sebenarnya menjadi akar dari segala permasalahan dalam hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga bahwa kedagingan ini berusaha untuk mengalahkan diri kita. Nah yang keempat, ini yang tidak boleh. Artinya gini, kalau yang ketiga itu ya bukan mau dilupakan, agak lupa nggak apa-apa. Tapi yang keempat, fakta yang keempat tentang kedagingan ini tidak boleh lupa. Karena fakta yang keempat ini yang menjadi kunci bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan itu. Fakta yang keempat tentang kedagingan adalah bahwa kedagingan itu telah dikalahkan di Kalvari. Dalam ayat 24 dikatakan dalam Galatia pasal 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi fakta yang keempat yang sangat penting adalah bahwa saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah dimiliki oleh Yesus, artinya bahwa kedagingan itu telah dikalahkan oleh Yesus. Nah, kalau Yesus sudah mengalahkan kedagingan itu dan kita menjadi milik Yesus, kita percaya kepada Kristus, maka kita pun sesungguhnya bisa mengalahkan yang namanya kedagingan. Kematian Kristus di Kalvari membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa kedagingan. Ya. Hanya Kristus yang dapat mengalahkan kuasa kedagingan ketika dia menjadi manusia. Hanya Kristus yang dapat memenuhi. Kenapa? Karena hanya Yesus yang dapat memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1-3. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, sekali lagi. Yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus dalam bentuk manusia, yaitu dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa, hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ini luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan yang namanya kuasa daging. Kuasa dosa, hukum maut tidak bisa. Semua yang namanya manusia yang ada di dunia, yang pernah ada dan yang ada di dunia ini, tokoh-tokoh agama, pemimpin agama apapun tidak bisa mengalahkan yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Hanya Yesus satu-satunya. Dia yang mampu, dia yang bisa menaklukkan yang namanya hukum Taurat. Jadi ini yang sebenarnya menjadi satu kemenangan kita. Jadi kemenangan kita atas kuasa daging ini bukan karena kekuatan kita, enggak mungkin. Tetapi bersandar juga kepada kemenangan Kristus atas kedagingan. Maka kita mendapatkan kemampuan untuk kita juga bisa mengalahkan. Nah, cara menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara
mengalahkan kuasa kedagingan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah dikatakan kita adalah milik Kristus, maka kita pun dikatakan telah menyalibkan. Nah, kita akan belajar caranya. Kita akan melihat yang pertama adalah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Yang pertama, supaya kita bisa mengalahkan kuasa atau sifat daging yang ada dalam hidup kita adalah pertama menyadari bahwa manusia lama kita atau kedagingan kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Jadi cara yang pertama untuk kita bisa mengalahkan kuasa daging, sifat daging yang masih eksis dalam hidup kita adalah menyadari. Maksudnya menyadari itu adanya kesadaran, adanya pengetahuan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka sebenarnya kita telah disalibkan. Ya. Jadi sama seperti Kristus ketika dia mengalami kematian, kita pun ketika percaya kepada Kristus akan mengalami kematian, dan ketika Kristus dibangkitkan kita pun akan mengalami kebangkitan. Jadi sama seperti Kristus telah mengalahkan kuasa maut kedagingan itu, kita juga dikatakan di dalam Roma 6 ayat 6 bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka sebenarnya kita sudah menyalibkan kedagingan, menyalibkan manusia lama kita. Itu sebabnya artinya tidak ada alasan untuk kita tetap terkuasai dengan yang namanya kuasa dosa atau kedagingan. Kenapa? Karena dikatakan kamu telah turut disalibkan ketika kita percaya kepada Kristus. Jadi kesadarannya adalah bahwa kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sudah bersama dengan Yesus, yaitu menyalibkan kedagingan kita. Jadi kata dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus dalam ayat 24 Galatia 5, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kata kuncinya adalah kata telah. Sama seperti Kristus telah disalibkan oleh untuk dosa-dosa kita, maka kita pun percaya kepada Kristus yang telah menyalibkan kedagingan. Ya. Jadi ini yang kita mesti sadari yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah menganggap atau memandang bahwa kita telah mati dengan Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua adalah menganggap. Kalau tadi menyadari bahwa kita ketika percaya kepada Kristus, kita telah menyalibkan, meninggalkan manusia lama kita. Kita telah menyalibkan. Yang kedua adalah memandang bahwa kita menganggap bahwa kita sudah mati dengan Kristus. Ya. Terjemahan lain kata dari memandang adalah menganggap bahwa sesuatu adalah benar berdasarkan iman dan kenyataan yang sudah dialami. Itu namanya memandang atau menganggap. Contohnya begini, ada dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk masuk ke kota Yeriko. Dan ketika mereka masuk ke kota Yeriko, mereka masuk ke rumah yang namanya seorang perempuan namanya Rahab. Di dalam Yosua 2 pasal 2 ayat 9. Lalu kemudian ketika terdengar oleh raja bahwa ada pengintai masuk, maka mereka mendatangi rumah Rahab. Dan Rahab berkata, oh mereka sudah pergi kemana begitu. Tapi yang menarik yang saya ingin sharingkan ada ayat 9. Dia akhirnya Rahab mendatangi dua pengintai ini yang bersembunyi di rumahnya, dan dia berkata begini,
Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini satu hal yang maksudnya yang sangat menarik. Kenapa? Karena Rahab memandang bahwa walaupun kota Yeriko ini belum direbut oleh orang Israel, tetapi dia meyakini, dia maksudnya memandang bahwa memang kota Yeriko ini sudah diserahkan oleh Allah kepada orang Israel. Meskipun belum terjadi, namun Rahab menganggap bahwa Yeriko itu telah diserahkan kepada orang-orang Israel. Dan itu memang akhirnya terjadi. Nah, itu yang maksudnya menganggap atau memandang. Jadi ketika, kalau kita kembali lagi kepada sifat daging, ketika kedagingan ini mau muncul, ketika kedagingan ini mau menggoda di dalam diri kita, maka kita harus mengingat, kita harus menganggap bahwa kita adalah orang yang sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi artinya kalau orang yang sudah mati bersama Kristus, artinya dia tidak lagi ada kekuatan, tidak ada lagi kuasa kedagingan itu yang begitu maksudnya bisa mempengaruhi hidup kita karena sudah mati dengan Kristus. Dan yang ketiga, cara yang ketiga adalah menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah. Roma 6 ayat 13. Pertama, menyadari bahwa kita telah menyalibkan manusia lama kita, kedagingan kita, ketika kita percaya kepada Kristus. Yang kedua, memandang bahwa kita juga sudah ikut mati bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, ada menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah. Roma 6 ayat 13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau dalam yang ketiga ini dalam Roma 6 ayat 13, kalau kita sudah menyadari bahwa kita sudah menyalibkan manusia lama kita sudah ikut mati bersama dengan Kristus ketika kita percaya kepada Kristus, menganggap kita ini sebenarnya sudah maksudnya tidak lagi ada kuasa kedagingan itu, dan akhirnya adalah bahwa kita menyerahkan bahwa seluruh anggota tubuh kita yang masih kita punya, yang kita masih miliki ini, yang masih hidup di dunia ini, maka kita harus serahkan kepada Allah. Maksudnya adalah kalau dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kalau dulu kita sebelum mengenal Allah, seluruh anggota tubuh kita ini terkuasai oleh dosa. Bahkan tentu dengan pasti bahwa kita membiarkan anggota tubuh kita ini untuk dipakai sebagai senjata kejahatan. Ya, kalau bicara semua anggota tubuh itu semua. Dari mulai pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang kotor, ya, pikiran-pikiran yang merencanakan yang tidak baik, lalu kemudian perkataan-perkataan kita yang menyakitkan hati orang, perkataan-perkataan kita yang membohongi, perkataan-perkataan yang memfitnah, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang menghancurkan kehidupan orang, bahkan perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan dengan tangan, dengan kaki, semua anggota tubuh ini dulu kita biarkan untuk kita terkuasai karena kedagingan ini menguasai. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristus yang kita percaya sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa, maka kita juga menyadari kalau kita sudah menjadi bagian milik Kristus, maka kita pun mendapatkan satu kesempatan untuk kemenangan, mendapatkan kemenangan dari kedagingan. Itu sebabnya pada saat ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita terus bersemangat untuk menyadari bahwa
kuasa kedagingan, sifat daging itu sudah tidak menguasai hidup kita lagi. Bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, yaitu melalui Kristus Yesus. Makanya Paulus mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup dengan iman kepada Anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau merefleksikan di dalam diri kita. Apakah masih ada sifat-sifat daging yang mungkin masih berusaha untuk mempengaruhi hidup kita. Tetapi biarlah kita mau belajar bahwa kita adalah sebenarnya orang yang sudah diberikan kemenangan. Jangan biarkan bahwa kita terus mau dikalahkan oleh sifat kedagingan kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh diingatkan betapa berat dalam kehidupan kami selama kami hidup dalam dunia ini, bagaimana kami menghadapi sifat daging yang masih ada menjadi bagian dalam hidup kami. Tapi firman-Mu yang telah kami dengar, yang menyadarkan kami, mengingatkan kami, bahwa kami tidak perlu lagi dikalahkan oleh kedagingan, karena Kristus yang telah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami pun mendapatkan kemenangan itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap kami yang masih terus bergumul dalam menghadapi atau menguasai sifat-sifat kedagingan yang kadangkala mau mengambil alih kehidupan kami. Kami berdoa biar hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga kami boleh selalu mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menang karena Yesus yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar. Memang ada kuasa kedagingan yang kadang ingin mengganggu kehidupan kita, khususnya hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang telah kita dengar, kita percaya bahwa kita sebenarnya tidak perlu dikalahkan lagi oleh kuasa kedagingan. Karena Kristus yang kita percaya, dan bahkan dikatakan ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita pun belajar untuk menyalibkan kedagingan kita, mengalahkan. Itu sebabnya pentingnya untuk kita memfokuskan hidup kita, mata kita tertuju hanya kepada Kristus yang memberi kemenangan. Mari kita naikkan lagu ini, Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu, segenap hidupmu kuserahkan padamu, kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikutmu
kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah dengan sungguh hati kita katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Demikianlah kerinduan hati kita, yaitu kita mau terus belajar menyenangkan hati Bapa. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya percaya semua kita ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan kita masih terus saat ini beribadah secara online. Dan seperti ya kita semua ketahui bahwa keadaan situasi yang terjadi masih dalam masa tidak menentu, ya, dengan terjadinya masih banyak penularan di masyarakat. Itu sebabnya berdasarkan keadaan situasi ini, kita seluruh pengurus majelis gabungan sudah mengambil keputusan bahwa kita akan terus mengadakan kebaktian secara online dari saat ini, maksudnya dari beberapa minggu yang sudah berlalu sampai pada tanggal 22 Agustus. Ya, jadi tanggal 22 Agustus kita akan tetap mengadakan kebaktian secara online, dan tanggal 29 Agustus kalau keadaan situasi khususnya peraturan pemerintah sudah memperbolehkan untuk kita beribadah di gedung gereja, jadi kita akan mengadakan kebaktian di gedung gereja
tanggal 29 Agustus. Tetapi ini kita belum tahu, jadi kita terus akan menjalankan saja apa yang terjadi dan kita terus berdoa supaya keadaan situasi ini boleh makin lama makin menjadi baik ya. Itu menjadi doa dan harapan kita, paling tidak lockdown ini bisa diangkat atau dicabut dan kita bisa beribadah kembali di gedung gereja tanggal 29 Agustus. Dan acara-acara kegiatan gereja seperti biasa masih kita mengadakan, baik itu jam doa Kamis malam bagi jemaat Green Square maupun kelompok doa bersama, lalu kelompok hidup baru secara online dan juga doa pagi setiap Sabtu jam 9 pagi yang dikoordinir oleh Pak Supono, dan juga hari Rabu program Radio Sangkala yang terus bersiar pada Rabu malam jam 9 sampai 10 di gelombang 98,5 FM. Kita semua sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan karena Kristus dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Sehingga kami bisa menguasai, kami bisa mengalahkan sifat daging yang masih ada selama kami hidup dalam dunia ini. Kami berdoa, kami juga mengakui akan segala kegagalan kami, akan segala ketidaktaatan kami. Kami berdoa kiranya Engkau ampuni kami dan Engkau jadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berfokus kepada Tuhan yang sudah memberi kemenangan, sehingga kami bisa mengalahkan sifat-sifat kedagingan apapun yang masih ada di dalam kehidupan kami. Apapun itu yang menjadi kelemahan kami, kekurangan kami, bahkan sifat-sifat yang tidak baik seperti yang telah kami dengarkan, perbuatan-perbuatan daging yang sudah kami pelajari, kami berdoa, kami terus mau diperbaiki oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa khususnya bagi keadaan situasi dari seluruh negara bagian di Australia. Biar kiranya Engkau tolong, Engkau beri hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah federal maupun negara bagian, biar mereka boleh diberikan hikmat, kuasa untuk mengatur, untuk membuat peraturan-peraturan, untuk bisa menguasai keadaan situasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa secara khusus untuk negara bagian New South Wales, biar kiranya Engkau juga yang tolong, khususnya bagi setiap orang-orang yang mungkin saat ini mengalami efek atau akibat dari lockdown. Kami berdoa biar Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan apapun yang menjadi keberadaan kami. Berikan penghiburan, berikan ketenangan, karena kami percaya Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap menguasai keadaan situasi yang mungkin secara manusia tidak menentu, tidak pasti. Tapi kami percaya satu perkara, Engkau yang memegang kehidupan kami hari ini, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Kami berdoa juga untuk program vaksinasi yang terus dilakukan. Kami berdoa Engkau yang memberkati, khususnya dengan vaksin apapun yang dipakai, baik Pfizer maupun AstraZeneca. Bapa, kami berdoa Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala side effect yang fatal. Kami berdoa supaya tidak terjadi lagi side effect yang berakibat fatal, khususnya dari AstraZeneca. Kami berdoa juga buat setiap orang
orang-orang yang ada di Australia ini, supaya mereka punya kesadaran, kerinduan untuk mereka mau divaksinasi. Kami berdoa, kami menyerahkan biar Engkau yang memulihkan keadaan situasi, baik secara ekonomi kami serahkan Bapa, Engkau yang tolong. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang setia di dalam beribadah setiap hari Minggu meskipun secara online. Berkatilah seluruh jemaat NLCC dalam kehidupan, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga bagi anak-anak kami yang sekolah, mungkin akan mulai sekolah, biar kiranya Engkau yang memberkati, menjaga, melindungi kami semua, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala bakteri, virus apapun. Dan juga kami berdoa terus memberkati jemaat Tuhan yang setia di dalam memberi persembahan perpuluhan, biar Engkau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang lanjut usia, biar tangan kasih Tuhan yang terus menjaga, melindungi, memberkati semua saudara-saudara kami, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.